إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran untuk senantiasa memperhatikan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, secara khusus menyiapkan waktu untuk selalu mentadabburinya. Sebab mukjizat Al-Quran, sebab rahmat yang Allah turunkan darinya akan kita raih dengan kita mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quranul Karim, kitab suci yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, memberikan keberkahan agar bisa ditadabburi. Maka keberkahan Al-Quran itu kita dapatkan dengan begitu maksimal saat kita mentadabburinya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah di kesempatan yang tidak panjang ini kita mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran pada surah yang senantiasa kita baca, khususnya pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Di dalam surah Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala katakan, tepatnya pada ayat ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum. Dan katakanlah wahai Muhammad, al-haqq, yaitu kebenaran, adalah apa yang datang dari Tuhan kalian, yaitu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki untuk beriman, maka dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki untuk kufur, maka dia pun kufur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka jahanam, ahata bihim suradiquha, yang panasnya itu mengelilingi mereka di dalam neraka jahanam.
Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta pertolongan dari Allah, jika mereka meminta air untuk menolong mereka, maka Allah berikan kepada mereka air, tetapi air itu akan menghanguskan wajah-wajah mereka saat mereka hendak meminumnya. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan itulah sebaik-baik minuman bagi penghuni neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pesan emas di dalam Al-Quran ini, di dalam surah Al-Kahf ayat 29 ini, memberikan begitu banyak faedah kepada kita semua. Pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menerangkan pada awal kalimat ayat ini, jika kita ingin mencari kebenaran, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Carilah kebenaran tersebut, karena kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dekatilah Allah, pelajarilah, dekatkanlah diri kita dengan ilmu syar'i agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian terpampang di hadapan kita, pandangan kita akan memandang dengan pandangan kebenaran yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa mengenali di luar sana mana yang hak dan mana yang batil dengan petunjuk dari Allah berupa kebenaran yang akan memberikan ilham, cahaya di dalam hati dan perasaan kita. Kita akan bisa mendeteksi begitu banyak penyimpangan-penyimpangan, apalagi kita berada di zaman ketika penyimpangan itu sudah dilegitimasi bagi sebahagian masyarakat muslim kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki maka dia akan menjadi orang yang beriman, dan sebaliknya barang siapa yang memilih untuk kufur maka dia akan menjalani keadaannya sebagai orang yang kufur kepada Allah. Para ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil bagi orang-orang liberal untuk menghalalkan pahamnya bahwa kita tidak perlu untuk menyalahkan orang-orang yang kufur, yang memilih jalannya dalam keadaan kufur kepada Allah. Kita tidak boleh menyalahkan mereka yang non-muslim lalu memaksa untuk mereka disadarkan dan masuk ke dalam Islam. Ini tentu saja adalah paham yang keliru. Sebab ahlu sunnah wal jamaah, kita ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentu tidak menghendaki makna seperti itu di balik dari ayat itu. Itulah sebabnya para ulama mengatakan mengapa tidak dibaca kelanjutan dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bagi orang-orang yang memilih jalan untuk tetap kufur kepada Allah dengan mengatakan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Mengapa orang-orang liberal itu tidak membaca kelanjutan dari ayat ini? Padahal kelanjutan dari ayat ini memberikan ancaman kepada mereka orang-orang yang memilih jalan kekufuran, bahwa Allah akan memberikan balasan yang begitu berat di hari kiamat kelak berupa neraka jahanam. Bahkan Allah sifatkan bagi orang-orang yang kufur dan yang semisal dengannya, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mati dalam keadaan dia tidak bertaubat padahal dia berbuat kesyirikan. Begitu pula dengan orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kalimat ini bahwasanya mereka akan dikelilingi dengan neraka. Neraka seakan menjadi pagar bagi mereka, sehingga para ulama mengatakan tidak ada tempat bagi mereka untuk keluar, tidak ada tempat bagi mereka untuk berlindung, tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa beristirahat dari panasnya neraka jahanam pada hari tersebut. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah agar kemudian kita ini dijauhkan dari neraka jahanam wal'iyadzubillah. Kemudian juga di dalam ayat ini terisyaratkan paham Mu'tazilah
yang mereka kemudian mengatakan bahwasanya kita semua makhluk Allah diciptakan oleh Allah. Namun kudrah kita sebagai manusia, kita bisa menentukan tanpa Allah yang tentukan. Ini tentu saja bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah menciptakan makhluk ini. Allah menciptakan kita semua, sekaligus Allah pun menciptakan perbuatan kita. Kita memang betul berkehendak dengan sesuatu. Kita ingin melakukan sesuatu, lahir dari kehendak kita. Tapi semua kehendak yang kita lakukan itu berada di dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak benarlah ketika paham Mu'tazilah ini mengambil kalimat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur menjadi dalil untuk melegitimasi paham tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan mengatakan wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika penghuni neraka ini meminta pertolongan kepada Allah, dan yang dimaksudkan pertolongan yang diinginkan oleh penghuni neraka yang dia minta kepada Allah tersebut adalah mereka menginginkan untuk mendapatkan beberapa teguk dari air. Mereka begitu haus di dalam neraka jahanam. Mereka begitu lapar di dalam neraka jahanam. Tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah memberikan makanan bagi penghuni neraka. Allah juga memberikan minuman bagi penghuni neraka. Tetapi makanan dan minuman itu datang dalam bentuk siksa dan azab yang begitu pedih bagi orang-orang di dalam neraka yang memakan atau meminumnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ad-Dukhan, "Inna syajarataz zaqumi ta'amul athim." Sesungguhnya pohon zakum yang ada buahnya itu adalah makanan bagi para pendosa-pendosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Buah zakum ini ketika dimakan dia akan melelehkan semua organ tubuh yang dilaluinya. Demikianlah pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan permintaan dari penghuni neraka yang meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan beberapa teguk dari air. Tetapi air itu adalah air yang kata Allah, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Tetapi air itu adalah air yang sangat panas, bagaikan besi yang meleleh. Logam, dia akan meleleh ketika terkena dengan panas yang begitu panas. Maka panasnya air yang mendidih ini adalah air yang begitu panas yang kata Allah sendiri, belum diteguk air tersebut, wajahnya sudah meleleh. Wal'iyadzubillah. Hal ini mengingatkan kita di dalam suratul A'raf, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutip dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga, dengan dialog yang mirip dengan itu. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Mereka meminta kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, berikan kepada kami beberapa teguk dari air yang kalian rasakan di sana. Atau kalau tidak ada air, apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian di sana? Apa jawaban dari penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga tidak ada celah bagi penghuni neraka kecuali terus merasakan azab dan pedihnya di dalam neraka jahanam. Sehingga wajarlah ketika Allah menutup ayat ini dengan mengatakan bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat untuk kembali, peristirahatan untuk kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadikanlah pesan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi cambuk pengingat bagi diri kita yang lalai selama ini. Jadikanlah ayat yang mulia ini untuk kemudian menyemangati diri kita dari kondisi bermalas-malasan menuntut ilmu, dari kondisi bermalas-malasan untuk beribadah kepadanya, bermalas-malasan untuk merojaah Al-Quran dan seterusnya. Jadikanlah ayat ini untuk mengingatkan kepada kita semua, kalau bukan di dunia ini kita paksa diri kita untuk dekat kepada Allah, paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka pilihannya hanya ada dua di akhirat nanti. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir.
Satu kelompok masuk ke dalam surga dan satu kelompok lagi masuk ke dalam neraka jahanam. Pilihannya ada di tangan kita pada hari ini. Maukah kita untuk berletih-letih menjalani kehidupan kita ini untuk bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk menuntut ilmu dengan jalan yang benar, untuk berdakwah dengan jalan yang benar, untuk berkhidmah kepada umat dengan jalan yang benar. Mampukah kemudian kita untuk mengemban amanah tersebut? Lalu kemudian Allah punya alasan bagi kita semua untuk memasukkan kita ke dalam syurganya kelak di hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan diri kita selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, memberikan nikmat yang begitu banyak bagi kita di dunia ini. Marilah kita manfaatkan semua itu untuk bisa lebih dekat dengan Allah, taat kepada Allah, beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal dengan waktu, kesehatan dan nikmat yang lain yang Allah masih titipkan kepada kita. Lalu kemudian datanglah ajal kepada kita, kemudian yang tersisa hanyalah penyesalan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika datang ajal kepada mereka, mereka pun menyeru kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya. Kembalikan saya. Apa yang mereka inginkan? Mereka menyampaikan proposal untuk dikembalikan, ditangguhkan kematiannya dan kembali di dunia ini semata-mata hanya untuk mengerjakan amalan yang dulu mereka telah tinggalkan, mereka telah lalaikan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Tentu itu hanya harapan yang keluar dari lisan-lisannya, tetapi Allah telah menetapkan dunia tempat kita untuk berusaha, tempat kita akan memanen kebaikan dan usaha di dunia ini adalah ketika kita telah meninggalkannya kelak. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi marilah kita menambah takwa kita kepada Allah agar kemudian kita pun bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.